Ilmu Pendidikan dan Kebudayaan Universitas 11 Maret, dan kami dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini ada saya sendiri, Vista, ini Aulia. Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu, bagaimana pendapat Ibu mengenai kurikulum Merdeka pada siswa SMP? Kurikulum Merdeka ini alhamdulillah kurikulum yang baru dan sangat berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Jadi kurikulum ini sangat student center. Kalau sebelumnya kan masih agak-agak teacher center gitu. Kurikulum Merdeka itu dianggap terobosan baru yang sesuai dengan ini, intinya ada di sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan anak. Jadi kurikulum yang mengedepankan kebutuhan dan kondisi anak. Jadi sangat relevan sekali dengan zaman sekarang, karena kita tahu sendiri kalau kurikulum yang dulu-dulu itu hanya fokusnya ke guru, sedangkan anak-anak kurang begitu aktif. Dengan kurikulum Merdeka ini mau tidak mau guru harus menyesuaikan anak, baik itu kebutuhan ataupun kemampuan siswa, tidak boleh dipaksakan. Jadi dalam metodenya, dalam materi ajarnya semua disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Dari pengertian itu ada, apakah Ibu melihat sisi negatif dan sisi positif dari kurikulum Merdeka sendiri? Kalau sisi positifnya sangat banyak ya. Jadi siswa itu tidak dituntut untuk mempunyai kemampuan yang sama semua. Kalau zaman dulu kan ada KKM, kriteria ketuntasan minimal. Jadi misalnya bahasa Indonesia KKM-nya 80, berarti di bawah 80, nilainya di bawah 80 itu dianggap merah, dianggap tidak lulus gitu. Tapi kalau sekarang KKM dihapus, tidak ada KKM. Jadi berapapun nilai anak itu bisa kita terima karena sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu. Itu sisi positifnya, sangat mengedepankan kebutuhan dan kemampuan anak. Sedangkan sisi negatifnya itu yang kita lihat itu dari ini slogan bahwa guru mengabdi pada guru sebagai pelayan anak gitu. Guru sebagai pelayan siswa. Jadi kalau gurunya mohon maaf kurang begitu punya prinsip, jadi ngetot ke bocah. Jadi anak nggak mau belajar, ya sudah nggak apa-apa gitu. Anak nggak mau ngerjain tes, ya sudah nggak apa-apa gitu. Kalau gurunya tidak punya prinsip, nanti tujuan pembelajarannya tidak tercapai. Itu yang menurut saya sisi negatifnya sih gitu. Untuk dalam kurikulum Merdeka ini, pemaparan materi bagi pengembangan peserta didik apakah terlalu signifikan dibandingkan kurikulum sebelumnya? Terlalu signifikan maksudnya pengembangan materi pembelajaran apakah terlalu signifikan terhadap kemampuan siswa itu tersendiri? Kalau menurut saya enggak sih, karena di kurikulum sebelumnya itu kan silabus itu kan sudah ditentukan materinya ini bla 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 gitu. Tapi kalau di kurikulum Merdeka itu kita berdasarkan fase ya. Jadi kalau SMP itu masuk ke fase D. Selama 3 tahun ini nanti anak-anak diharapkan mampu menguasai materi di fase D ini. Kalau zaman dulu kan kelas 7 materinya ini, kelas 8 ini harus KKM harus selesai. Kalau di kurikulum Merdeka itu fleksibel. Yang penting dalam satu fase itu capaiannya terlaksana. Walaupun nanti secara materi diorak-arik ini nggak urut kelas 7, kelas 8 muncul-muncul nggak masalah. Yang penting satu fase materinya tercapai gitu. Itu saja. Jadi lebih enak sekarang. Jadi guru bisa mengembangkan sendiri, bisa menyesuaikan dengan kemampuan anak, begitu materinya. Lebih enak kalau untuk kurikulum Merdeka ini. Sampun.
Oke, itu saja. Ya baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ibu Iya. dan teman-teman semuanya untuk hadir dalam sesi wawancara bersama Ibu siapa? Ibu Titi. Bersama Ibu Titi ya. Iya. Untuk kesempatan kali ini kita akan melontarkan 6 pertanyaan Iya. dalam berbasis kurikulum merdeka dalam bahasa Indonesia. Oh iya. Jadi 3 pertanyaan dari saya dan 3 pertanyaan dari rekannya teman saya Dini. Iya. Baiklah, saya akan mulai melontarkan satu pertanyaan, yaitu terkait dalam kurikulum ya Bu ya. Iya. Dalam kurikulum merdeka, apa yang Ibu tekankan pada siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia? Ya, yang saya tekankan yang pertama pokoknya anak itu istilahnya mampu, ya mampu untuk istilahnya menerima pelajaran bahasa Indonesia, tidak hanya di dalam kelas, di luar kelas juga bisa. Sambil itu istilahnya sama anak-anak itu bertukar pikiran atau pendapat, itu senang banget. Apalagi dalam mapel bahasa Indonesia ya, utamanya yang tugas seperti proyek itu misalnya teknik prosedur, itu anak-anak saya beri tugas untuk membuat misalnya makanan dalam bentuk apa, itu anak-anak suka sekali. Jadi kerjasamanya terlihat sekali, juga anak-anak senang. Jadi Pak nanti pada nilai keterampilannya luar biasa, itu 90 ke atas itu ya. Berarti siswa diajarkan di kurikulum merdeka ini untuk terampil di dalam kelas maupun di luar kelas ya Bu ya? Iya, maupun di luar kelas betul. Sosialisasi sama anak-anak atau sama teman-temannya itu juga suka gitu, itu saling membantu gitu. Oke, baiklah. Terima kasih untuk pertanyaan yang kedua. Apakah Ibu mengalami kendala pada saat proses pembelajaran bahasa Indonesia di masa kurikulum merdeka ini? Ya, kalau dibanding dengan kurikulum 13 kemarin itu agak mudah. Ini anak disosialisasikan, misalnya saya menerangkan materi misalnya yang kemarin semester 2 itu mengenai surat. Ya, anak-anak saya tampilkan itu lewat LCD atau mungkin contoh dari ini koran atau majalah ya. Itu yang berkaitan dengan surat, contoh-contoh surat itu anak-anak sudah paham gitu, lebih mudah. Ya, makanya pembelajaran untuk kurikulum merdeka ini saya kira anak-anak juga senang ya dibanding dengan ini, apalagi diberi tugas di rumah. Ya. Berarti emang anak-anak lebih suka kurikulum merdeka Iya, ini ya Bu ya? Karena suka, lebih banyak menampilkan kayak contoh di Contoh-contoh proyektor, itu ya, keterangan. tidak hanya itu anak-anak juga bisa istilahnya dari Google Classroom misalnya, itu aja udah pinter-pinter semua. Malah gurunya aja mungkin agak ada kendala sedikit gitu ya, Iya. utamanya pada IT-nya. Oh, oke. Ya, tapi saya sebagai orang tua, pokoknya saya harus bisa, pokoknya semangat gitu ya. Oke, untuk pertanyaan ketiga dari saya, apakah di pembelajaran bahasa Indonesia dalam sehari-hari dapat membentuk karakter siswa yang positif? Iya, bisa. Contohnya yaitu kerjasama, anak-anak kerjasama, saling membantu, saling menolong, itu pasti itu. Ya, tapi juga ada anak yang hanya diam saja. Ya, itu kan juga merupakan kendala ya. Jadi ya, anak hanya diam saja, mungkin ngantuk gitulah. Nanti kalau anak tidak istilahnya tertarik pada pelajaran tersebut, mungkin bapak atau ibu guru saya pribadi itu memberikan istilahnya speaking ya, itu anak-anak disuruh apa nyanyi apa atau mungkin diberi permainan apa gitu agar bisa menarik dalam pembelajaran tersebut. Berarti dalam pembentukan karakter ini ada beragam karakter siswa gitu ya? Iya, Ada yang pendiam, ada yang aktif. aktif, ada yang mungkin ini kalau kan bisa dikelompok-kelompokkan, ada yang suka hanya mendengar, suka hanya melihat, jadi tayangan-tayangan ditampilkan ada yang suka, tapi ada 2 atau 3 anak ya itu kadang hanya ngantuk gitu ya, mungkin dipengaruhi atau di rumah bagaimana saya sendiri juga kurang tahu. Iya. Oke, itu 3 pertanyaan dari saya Bu. Untuk selanjutnya 3 pertanyaan dari teman saya itu ini. Untuk ini silakan melontarkan pertanyaan.
biar dia apa istilahnya mau ya, istilahnya saya itu dengan berulang-ulang pokoknya ya memberitahu agar anak itu mau atau minat dengan pelajaran bahasa Indonesia. Biar ini ya yang kemarin saya lihat itu nilainya itu kok di bawah gitu dibanding dengan teman-temannya. Lah ini harus bagaimana? Lah itu anak juga ini sering tidak masuk bolos. Nah, itu ya saya sudah istilahnya komunikasi dengan orang tua. Kan saya wali kelas yang 7B itu komunikasi dengan orang tua kok anaknya seperti iya Bu, memang itu kalau di rumah itu sulit belajarnya itu sulit apa-apa pokoknya hanya malas sukanya hanya bekerja iya itulah biar itu istilahnya ya itu saya beri motivasi, saya semangati ya pokoknya kalian kan masih istilahnya muda, anak-anak ya harus lebih tekun belajarnya, lebih giat belajarnya seperti itu. Saya beri motivasi seperti itu ya. Kalau saya misalnya agak kesulitan ya saya minta tolong dengan BK agar anak ini mau itu bagaimana gitu loh, tertarik dengan pembelajaran tidak hanya bahasa Indonesia, mungkin mapel yang lain juga seperti itu. Soal yang kelima ini, dalam kurikulum Merdeka ini pemaparan materi bagi pengembangan peserta didik apakah terlalu signifikan dibandingkan kurikulum sebelumnya? Bisa dijelaskan perbedaan? Ya, kalau yang K13 ya, itu anak-anak mesti saya minta ini guru jadi tinggal gurunya menerangkan lewat istilahnya ceramah, metodenya ceramah ya misalnya. Lah itu, tapi juga akan saya tampilkan lewat ini pembelajaran lewat LCD ya Mbak. Itu atau anak-anak saya minta untuk kan sini bisa ini buka HP itu loh ya. Ya ini saya minta untuk memberikan contoh-contoh sendiri itu juga. Oke, tapi kalau yang ini Merdeka, anak memang saya beri istilahnya contoh dulu, baru nanti anak-anak saya minta untuk mencari sendiri-sendiri, tapi dengan pendampingan guru mapel yang bersangkutan. Begitu, oke. Tapi anak main mapping Mbak, itu saya minta berikan contoh itu cepet banget. Tapi ya itu pasti kan ada kendala, maksudnya kendala anak-anak yang istilahnya kurang pinter gitu loh Mbak, cerdas ya mungkin seperti itu ya. Tapi anak-anak rata-rata di kelas 7B ini senang semangat seperti itu yang kurikulum Merdeka ya. Di pertanyaan ke-6, pertanyaan terakhir, bagaimana tanggapan Ibu terhadap siswa yang kurang paham terkait dengan materi pembelajaran khususnya pembelajaran bahasa Indonesia? Ya, tanggapan saya pokoknya bagaimana ya Mbak ya, saya itu sudah tidak kurang-kurang untuk memberitahu, memotivasi anak-anak tadi. Selain pribadi itu juga lewat ini orang tua ya, hubungannya kan saya sebagai wali kelas gitu Mbak ya. Tapi ya kalau istilahnya dikerasi ya anak zaman sekarang tidak bisa ini. Lah nanti malah dia terus besok ada pelajaran bahasa Indonesia terus nanti izin. Nah ini pokoknya guru harus bagaimana bisa menarik untuk pembelajaran tersebut. Nanti bisa konsultasi dengan guru penggerak, kan sini ada guru penggerak. Kalau saya memberikan materi seperti ini bagaimana, mesti saya konsultasi seperti itu kan. Sini ke guru penggeraknya ada 3 itu metodenya apa, begitu saya insya Allah selalu konsultasi kalau mengalami kendala atau kesulitan gitu. Oh baiklah, itu mungkin 6 pertanyaan dari saya dan rekan saya untuk pemaparan tentang kurikulum Merdeka dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya. Untuk sesi pertanyaan dan wawancara telah selesai, kita cukupkan. Terima kasih Bu Titi atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.